Nah, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Mutakabbir, kita melihat selain Allah itu kecil. Dalam arti tidak bisa dijadikan sandaran atau pegangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini raja, ini maharaja, manusia nih, tetap itu kecil. Kadang kalau diingkuti, nya bisa mati. Nah, yang kita pegang, yang kita sandari, yang kita lari kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kecil, kada bisa diapa-apai. Jadi orang yang beriman kepada Al-Mutakabbir ini, dia hanya percaya kepada Allah. Dia hanya percaya kepada janji Allah. Dia hanya berpegang kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Dia hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin bahwa Allah itu Al-Mutakabbir, punya sifat kebesaran, punya sifat keagungan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikisahkan satu hikayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terhampar luas. Begitu indah, terhampar bumi, seluas kita memandang, tidak ada satupun yang menghalangi pandangan kita. Nah, ini bumi terhampar luas. Dan si bumi ini begitu indah. Lalu bumi ini merasa hebat. Jar bumi baiknya aku. Jar bumi indahnya aku. Allah kata-katuju kalau ada orang yang ingin merebut sifat Allah. Keindahan itu sifat Allah. Lalu Allah turunkan ke muka bumi yang terhampar tadi gunung-gunung di sana sini. Nah, sini gunung, sini gunung, sini gunung. Akhirnya bumi yang terhampar luas menjadi terkutak-kutak dengan adanya gunung-gunung itu. Lalu si bumi ini menjadi rendah, menjadi hina karena didatangkan Allah gunung ini. Macam pipi misalnya nih, bersih pipi. Datang jerawat di situ kamari, nah, kada baik lagi. Sama macam bumi itu datar rata, merasa indah, merasa hebat. Datangkan Tuhan gunung, nah, lalu bumi kada sebagus dahulu lagi lihatannya. Nah, bumi ini contoh orang yang wada'ahullah, Allah rendahkan. Kemudian si gunung ini karena mampu mengalahkan bumi, gunung merasa hebat. Wah, gunung, bumi nang begitu bungas asalnya, datang aku hancur berantakan bumi. Allah pun kata-katuju sifat gunung nangka itu. Allah ciptakan al-hadid, besi, wasi. Allah ciptakan wasi. Datang si wasi, menatah-natah gunung nang bagus tadi. Nah, dapatnya wasi gunung nang begitu ganal jadi runtuh. Dapatnya wasi gunung nang bagus jadi bergerunggang terowongan di dalamnya. Semuaan wasi nang menghantam gunung ini. Nah, jawasi ikam gunung dapatnya aku kada tahan juga. Aku yang lebih mulia, aku yang lebih hebat. Ujar si hadid besi ini. Nah, Allah kada suka wasi ini mengaku hebat. Allah turunkan anar, api. Wasi kayak bajak kerasnya
dapat api luluh wasi ini. Baliuliuk wasi kayak gula gaib. Dapatnya api kayak apa aja karasa wasi andap jaka api habanginya lama nak membentuk kayak apa kita. Nah jawab jar api aku nah harap pada ikam wasi. Ikam bujur kau meruntuh gunung tapi kau menghancurkan ikam. Nah jadi ini api lo mengaku lebih hebat lagi. Allah kada suka lawan kelakuan si wasi si api nangka ini. Allah kirim alma air. Kayak apa aja kuatnya api, datang banyu simpun api. Kayak apa aja baraunya api, datang banyu. Padamlah api itu, kalah api. Karena Allah mengirim alma air tadi. Nah, air pun sombong karena merasa mampu mengalahkan api. Si air ini Allah kirim ar-rih angin. Angin. Dapatnya angin banyu nang tenang di laut bergelombang. 3 meter, 4 meter gelombang. Gara-gara angin ini datang. Dulu banyu bagus di laut itu kelihatan. Datang si angin, lalu laut bergelombang kesana kamari, kadang tu arah, kadang ke hulu, kadang ke hilir, tergantung kemana angin meniup. Jadi banyu nang merasa hebat ini begitu dikirim Tuhan angin, banyu pun sudah dikalahkan. Nah angin ini pun sombong. Inya merasa rasa kawa mengalahkan segala-galanya. Nah Allah kirim annas manusia. Allah kirim manusia. Manusia bisa mengakalani kayak apa jangan supaya jangan kena angin. Manusia banyak akal. Supaya jangan masuk angin, kayak ini caranya. Supaya jangan keanginan, kayak ini caranya. Gunung diulah terowongan. Manusia buat dalam situ angin kada kau lagi. Jadi terpintar manusia pada angin. Nah manusia yang pintar ini mengaku dirinya hebat. Mengaku dirinya sombong. Dikirim Tuhan makhluk satu namanya an-naum, guring. Manusia bila guring hendak dibunuh kah? Ada berdaya laginya. Hendak ditimbai ke mana kah? Orang guring. Dikirim Tuhan naum. Nah manusia sudah kada berdaya lagi. Kemalingan, kehilangan, kebakaran, guringan bang. Kayak apa aja hebatnya manusia, jagaunya manusia. Bila guring paling nyaman di apa aja. Nah jadi ujar guring, nah manusia yang pintar lawan aku kada tahan. Guring ini pun sombong, sombong guring. Dikirim Tuhan marat sakit. Bila datang sakit kayak apa aja kada mau guringan lagi. Ada mau guring lagi. Sakit gigi, sakit itu. Kan mau guring lagi. Oh sakit merasa hebat. Wah aku nah hebat je sakit. Manusia pun kada berdaya menghadapi aku. Guring pun kada berdaya. Kada kawa guring. Kusang kusur kesakitan gigi. Dapatnya sakit ini. Sakit pun takabur. Dikirim Tuhan makhluk namanya maut, mati, ranai yang sakit tadi. Kayak apa aja sakitnya manusia, kupuk-kupuk datang mati, diam. Nah, jadi maut datang. Maut ini pun sombong. Karena bisa mematikan orang mah. Akhirnya di yaumil qiyamah, di hari kiamat, sesudah orang neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk ke dalam surga, maut itu dibentuk dirupakan oleh Allah seperti kibas. Maut pun disembelih
oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah maut itu disembelih, orang tidak akan bakal mati lagi selama-lamanya. Yang di surga bakal hidup selama-lamanya, di neraka pun hidup selama-lamanya. Nah, ini satu contoh bahwa setiap ada yang kuat pasti ada yang akan datang menghancurkan kekuatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi manusia di kampung ada nang jago, ada nang payahnya. Tunggu aja, karena ada makhluk datang nang menghancurkan orang sombong itu. Pasti ada. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man takabbar wada'ahullah." Siapa yang sombong, wada'ahullah, Allah akan hentakkan dia. Allah akan hinakan dia. Jadi sabar aja kita. Sabar aja. Baik itu di kampung kita, baik itu misalnya pemerintahan kita yang pina sombong sekahendaknya, rakyat harus ke ini ke itu, letakkannya aja. Kayaknya ada saatnya, pasti hancur, pasti ada kekuatan yang akan datang yang melumpuhkan yang sombong, yang takabur itu. Menunggu saatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-mutakabbir ay ya'taqida ma'na takabbur lillahi ta'ala wahdah. Orang yang beriman dengan nama Allah al-mutakabbir itu, pertama dia mengiktikadkan bahwa takabbur itu hanya milik Allah. Kita beriman bahwa nama Allah al-mutakabbir. Itu Al-Quran menjelaskan. Nah, kalau kita beriman bahwa mutakabbir itu nama Allah, satu, kita mengiktikadkan dalam hati bahwa yang berhak takabbur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ayyatawadda'a lillah wa li khalqillah. Orang yang beriman kepada nama Allah mutakabbir ini, dia mesti tawadhu bagi Allah dan tawadhu bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. At-tawadhu lillah, tawadhu terhadap Allah itu an la yara li nafsihi syai'an mu'taddan bihi. Nah, ini orang tawadhu. Tawadhunya lawan Allah. Nah, dia tidak menganggap dirinya itu sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap sesuatu yang bisa dihitung. Nah, dirinya ini kada punya apa-apa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah ini kada bisa kita menghinggai. Nah, diri kita ini hanya sebagian kecil daripada banyaknya makhluk-makhluk Allah ini. Sebagian kecil. Kayak apa aja hebatnya kita, hanya bagian kecil dari sekian banyak makhluk Allah. Nah, orang yang tawadhu terhadap Allah, dia menganggap dirinya itu tidak apa-apa. Fayanqadu lillahi ta'ala wa yamtathilu amrah wa yajtanibu nahyah. Maka orang yang tawadhu terhadap Allah ini, dia tunduk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia junjung perintah Allah, dia jauhi larangannya. Inilah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wat tawadhu li khalqih, tawadhu bagi makhluk itu an la yara nafsahu khairan min ghairih, bahwa dia tidak melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain. Tawadhu terhadap makhluk Allah. Dia tidak melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadhu terhadap makhluk Allah. Hatta dengan orang kafir. Aku kadang merasa diriku lebih baik daripada orang kafir itu. Kenapa? Soalnya kada tahu. Barangkali kita hendak mati. Aku jadi kada Islam, inya nang Islam. Kita kada tahu akhir hayat kita. Ini orang kafir, kita orang Islam.
Jangan merasa lebih baik pada si kafir tadi. Kenapa? Karena kita kada tahu. Barangkali si kafirnya diberi Allah hidayah, hendak mati masuk Islam, ke surga. Kita sekian lawas beribadah ini, begitu hendak mati dicabut iman, jadi kafir. Jadi terhadap orang kafir pun belum tentu kita lebih baik daripadanya. Sebelum kita mengetahui akhir daripada hayat kita ini. Tawadhu kepada makhluk Allah, dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Apalagi dengan orang kada kafir. Apalagi orang kada kafir. Jangan merasa diri kita lebih mulia daripadanya. Nah, karena kita kada tahu. Besok bisanya dapat hidayah, kita ditarik Allah hidayah. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, wa ayyara ghairallah sigara hatta la yahtamma bih wa la yata'allaqa bih siwallahi ta'ala. Nah, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Mutakabbir, kita melihat selain Allah itu kecil. Dalam arti tidak bisa dijadikan sandaran atau pegangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini raja, ini maharaja, manusia nih, tetap itu kecil. Kada kau diingkuti, nya bisa mati. Nah, yang kita pegang, yang kita sandari, yang kita lari kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kecil, kada bisa diapa-apai. Jadi orang yang beriman kepada Al-Mutakabbir ini, dia hanya percaya kepada Allah. Dia hanya percaya kepada janji Allah. Dia hanya berpegang kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Dia hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin bahwa Allah itu Al-Mutakabbir, punya sifat kebesaran, punya sifat keagungan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 3 macam itulah buah keimanan kita kepada Al-Mutakabbir ini. Kita percaya hanya Allah yang bersifat takabur. Nah, yang kedua, kita tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada makhluk Allah. Yang ketiga, bahwa selain Allah itu kecil, hanya Allah yang bersifat kebesaran, keagungan. Oleh karena itu aku hanya berpegang kepada yang maha agung, yang maha besar, Allah Al-Mutakabbir itu. Nah, itulah bagian daripada tafsir nama Allah Ta'ala yang ke-11 Al-Mutakabbir ini. Nah, insyaallah selanjutnya Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu